Indikator status kesehatan wanita, kekurangan gizi dan kesehatan yang buruk. Menurut WHO, di negara berkembang termasuk Indonesia, diperkirakan 450 juta wanita tumbuh tidak sempurna karena kekurangan gizi pada masa kanak-kanak akibat kemiskinan. Jikapun berkecukupan, budaya menentukan bahwa suami dan anak laki-laki mendapat porsi yang banyak dan terbaik terakhir sang ibu memakan sisa yang ada. Wanita sejak ia mengalami menstruasi akan membutuhkan gizi yang lebih banyak dari perinti darah yang keluar. Zat yang sangat dibutuhkan adalah zat besi, yaitu 3 kali lebih besar dari kebutuhan pria. Di samping itu, wanita juga membutuhkan zat yodium lebih banyak dari pria. Kekurangan saat ini menyebabkan gondok yang membahayakan perkembangan janin, baik fisik maupun mental. Wanita juga sangat rawan terhadap beberapa penyakit, termasuk penyakit menular seksual, karena pekerjaan mereka atau tubuh mereka berbeda dengan pria. Salah satu situasi yang rawan adalah pekerjaan wanita yang selalu berhubungan dengan air, misalnya mencuci, memasak, dan sebagainya. Seperti diketahui, air adalah media yang cukup berbahaya dalam penularan bakteri penyakit. Stunting. Stunting ialah salah satu faktor terbesar dan paling beresiko untuk mengubah bonus demografi di masa depan menjadi tantangan besar demografi. Menurut studi yang telah dilakukan selama ini, masyarakat sesungguhnya belum cukup paham tentang apa itu stunting. Pertumbuhan anak yang terhambat seringkali langsung dikaitkan dengan faktor keturunan, sehingga pertumbuhan anak yang tidak optimal atau tidak semestinya cenderung dibiarkan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Kondisi stunting terjadi sejak bayi dalam kandungan dan nampak pada saat anak usia 2 tahun. Condition stunting berpusat pada gizi buruk. Ternyata tak hanya keluarga yang kurang mampu yang anak-anaknya berpotensi terkena stunting. Berdasarkan riset, 40% kasus stunting justru datang dari keluarga yang notabene merupakan keluarga mampu atau bahkan mampu secara ekonomi. Selanjutnya, beban kerja yang berat. Beban kerja yang berat. Hasil penelitian tentang beban kerja dengan stres kerja diketahui bahwa jika semakin berat beban kerja, maka semakin ringan pula stres kerja. Dilihat dari data pada tab tersebut bahwa stres merupakan realita kehidupan setiap hari yang dapat menyerang siapa saja. Seluruh tenaga kerja, termasuk seorang bidan, merupakan salah satu sasaran dari stres kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan bidan dengan beban kerja yang berat kemudian mengalami stres, yaitu pelimpahan tugas pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah bidan yang bekerja di rumah sakit, khususnya di masing-masing ruangan. Selanjutnya, personality. Personality. Yang pertama, perawatan antenatal.
Program untuk memberi Anda informasi yang komprehensif saat Anda mempersiapkan kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Paritas. Paritas adalah keadaan melahirkan anak, baik hidup ataupun mati, tetapi bukan aborsi, tanpa melihat jumlah anaknya. Dengan demikian, kelahiran kembar hanya dihitung sebagai satu kali paritas. Statement 2003. Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang perempuan. Ketiga, gizi kurang. Gizi buruk atau gizi kurang adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan. Keempat, keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Selanjutnya, psikologi. Konflik dan peran seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran konflik peran seks yang dialami oleh wanita lansia penyandang gender identity disorder ini relatif sama pada kedua orang subjek, di mana konflik peran seks tersebut terjadi dengan diri sendiri, dengan masyarakat, dengan Tuhan. Adanya konflik peran seks tersebut mengakibatkan suatu permasalahan dalam diri subjek, di mana permasalahan-permasalahan yang timbul mempengaruhi kehidupan subjek pada masa kehidupan selanjutnya, terutama pada masa lansia. Kemampuan subjek dalam menyelesaikan konflik yang dialami membuatnya mampu memenuhi tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan usianya. Sebaliknya, kegagalan dalam menyelesaikan konflik tersebut menjadikan subjek yang tidak menjalani masa lansianya sesuai dengan tugas perkembangan yang diharapkan mampu untuk mereka lakukan. Selanjutnya, riwayat penyalahgunaan seksual, yaitu perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks. Perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Yang pertama, faktor penolong, yaitu penolong persalinan meliputi faktor pendidikan, pengetahuan, sikap, status ekonomi, keterjangkauan, dan dukungan keluarga oleh tenaga kesehatan dan dukun bayi. Kedua, faktor sarana. Faktor pelayanan kesehatan adalah dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketiga, faktor akses ke fasilitas kesehatan merupakan pusat dari penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia.
Atau dengan kata lain, akses ke pelayanan berbentuk dari hubungan antara pengguna dan sumber daya pelayanan kesehatan. Akses bisa dilihat dari sumber daya dan karakteristik.